Ibarat lilitan ular nih, Bray. Semakin kita berusaha untuk lepas, semakin kencang itu lilitan dan meremukkan tulang-tulang. Jadi sudah ada keputusan terbaru nih dari FIFA untuk FAM dan timnasnya Malaysia nih, Bray. Yang mana nih, Bray, naik bandingnya itu ditolak, bukan memperingankan hukuman, malah memperberat hukuman. Ini enaknya dibaca satu-satu nih, Bray, dari atas, bener nggak? Jadi yang pertama di sini ada masalah inti. Masalah intinya adalah pemalsuan dokumen garis keturunan. Nah, poin di situ, para pemain dan FAM menggunakan akta kelahiran kakek dan nenek palsu untuk menciptakan hubungan genealogis fiktif dengan Malaysia. Wow. Terus poin yang bawah, faktanya tidak ada kakek dan nenek para pemain yang lahir di Malaysia. Itu nomor satu. Nomor duanya, rekayasa dokumen secara sistematis. Wah, rapi dong ya, terstruktur. Di situ tempat lahir dalam dokumen leluhur diubah menjadi lokasi di Malaysia. Wah, jadinya dirabing tuh, Bray. Kalau bahasa warnetnya begitu. Tujuan untuk membuat para pemain eligible membela timnas Malaysia melalui jalur naturalisasi. Kacau juga ya. Poin ketiga dari masalah inti, ketidaklayakan pemain. Wah, seru ya bacain pelan-pelan begini. Nah, poinnya, FIFA menegaskan para pemain tidak memenuhi syarat mewakili Malaysia karena tidak memiliki hubungan keturunan maupun syarat naturalisasi sesuai regulasi FIFA. Jadi emang nggak ada syaratnya, emang gagal tuh, Bray, di FIFA. Dipaksain aja sama dia. Dan next, pertimbangan komite banding. Nah, ini pertimbangannya nih. Yang pertama, kelalaian berat para pemain. Nah, poinnya alasannya tidak paham nih dia, Bray, bahasa dokumen. Ditolak para pemain menandatangani formulir yang menyatakan telah tinggal 10 tahun. Wah, tinggal 10 tahun di Malaysia tanpa memverifikasi isinya. Oh, jadi nih seakan-akan nih pemain nggak tahu nih isinya apa. Pokoknya tanda tangan aja kan gitu ya. Bener gak gue? Dan poin selanjutnya, FIFA menilai pemain mengabaikan kewajaran profesional, yaitu mempertanyakan kelayakan membela negara tanpa hubungan apapun. Poin di bawahnya, perilaku pemain dianggap sebagai kelalaian berat. Kelalaian berat lagi. Dan mendekati niat tidak langsung mengetahui resiko tetapi tetap melanjutkan. Wah, jadi terkesan nih dia nih tahu nih, Bray. Wah, ini tahu nih, tetapi tetap lanjutin, cuek bodo amat gitu. Nah, ini yang kedua nih, poin kedua dalam pertimbangan komite banding, kesalahan FAM, tindakan sengaja. Tuh, tindakan sengaja tulisannya tuh. FAM mengenai kesalahan teknis dianggap tidak dapat diterima dan justru menjadi pengakuan manipulasi dokumen. Wah. Poin selanjutnya, FAM gagal mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas pemalsuan, menunjukkan kurangnya akuntabilitas internal. Wah, berarti internalnya itu agak susah dipercaya tuh kalau kayak gitu. Bener gak, Bray? Terakhir, penangguhan Sekjen FAM dinilai tidak memadai dan bukan tindakan disipliner yang nyata. Jadi nggak real tuh hukuman tuh kalau ditangguhin begitu. Bener nggak, Bray? Nah, selanjutnya keuntungan ilegal yang diperoleh. Nah, poinnya adalah para pemain tampil dalam 5 pertandingan. Wah, banyak ya. Internasional, termasuk 2 laga kualifikasi Asia atau AFC. Meskipun tidak memenuhi syarat kelayakan. Tuh kan, bener kan? AFC dia main lawan Vietnam termasuk tuh, bener nggak, Bray? Kebetulan sih di WO-in menang Vietnam, seharusnya sih gitu menurut gue. Dan selanjutnya, konsekuensi dan langkah lanjutan FIFA. Wah, ini yang kita tunggu nih, Bray. Kalau ini gue baca pelan tapi kenceng, Bray. Yang pertama, sanksi tidak akan diubah. Tuh, nggak bakal berubah deh, Bray, tetap. Dan FIFA membuka kemungkinan kemungkinan hukuman lebih berat bagi pemain dan FAM. Tuh, berarti ada kemungkinan nih dia bakal dihukum berat nih, berat lagi. Ada hukuman susulan kemungkinan. Dan poin keduanya, FIFA memerintahkan penyelidikan formal terhadap dia memerintahkan nih, jadi masih diselidikin lebih dalam lagi nih, Bro. Individu yang memasukkan dokumen. Nah, itu yang pertama. Mantan Sekretaris Jenderal FAM.
Nah, terus yang ketiga, 2 agen yang terlibat membawa para pemain. Wah, agennya juga kena, Bray. Jadi nggak pemain aja, agennya juga kena nih. Dan poin terakhirnya nih, Bray. Kasus ini telah dilaporkan ke otoritas kriminal di Brazil. Kan udah dilaporin tuh ke Brazil, terus ke Argentina, ke Belanda, Spanyol, dan Malaysia itu sendiri. Karena pemalsuan dokumen itu emang tindak pidana kayak gitu tuh, Bray. Makin lebar nggak tuh, makin dalam ya kan. Bener kata gue kan, ibarat kelilit ular, semakin dilepas semakin remuk kita. Jadi ini proses masih berlanjut penyelidikan juga nih, Bray. Bahkan kemungkinannya ada hukuman selanjutnya nih, ada hukuman susulan kalau memang dinilai emang harus dihukum lagi lebih berat kayak gitu. Tapi masih kita tunggu nih, katanya FAM bakal lanjut eskalasi atau banding lagi ke lembaga tingkat yang lebih tinggi. Wah, tapi gue nggak tahu ya efeknya ya kalau dinaikin ke lembaga lebih tinggi lagi, apakah semakin berat lagi, malah banyak yang kebongkar, atau justru mendapat kebenaran di situ. Gue nggak tahu nih kelanjutannya nih. Yang pasti kita tunggu karena kita sama-sama memiliki regulasi yang sama dan kita juga mengikuti peraturannya FIFA. Bener nggak, Bray? Jadi menurut lu gimana nih tentang tolakan dari FIFA untuk banding dari FAM? Tulis di komen, jangan lupa follow gue.